Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir guys. Dan kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Malterbit chapter 5838. Di sini diceritakan, laporan pertempuran telah menunjukkan bahwa 5 pesudah laut termasuk Wahyu telah ditangkap. Nasib mereka Munai bisa dengan mudah menebak. Karena itu dia dengan cepat mengeluarkan perintah ke E5 domain semua pesudah laut untuk berkumpul bersama dan mengawasi Anggai dengan cermat. Jangan beri dia kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tuan wilayah segera menerima perintah itu dan pergi. Tapi sesaat kemudian dia bergegas kembali dengan ketika Monaya melihat ekspresinya, dia merasa ada yang tidak beres, mengertakkan giginya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tuan wilayah menundukkan kepalanya, tangannya gemetar saat dia menyerahkan selip batu giok dan berkata dengan suara gemetar, "Domain E5 mengirim laporan kedua." Monaya melirik selip batu giok tetapi tidak segera memeriksanya, perlahan mengambil nafas dalam-dalam. Karena laporan pertempuran kedua telah tiba begitu cepat, tidak perlu diselidiki. Monai juga tahu bahwa sesuatu telah terjadi di pihak E5. Dan situasinya sangat tidak menguntungkan bagi klan Tinta. Kalau tidak ada alasan untuk dua laporan pertempuran tiba begitu cepat. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Setelah duduk, Monai mengambil selip batu giok dan membacanya dengan seksama. Meskipun dia secara mental, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Menurut laporan pertempuran sebelumnya, Anggai telah muncul dan membunuh Cici, menangkap Huyu termasuk 5 pesudah laut. Laporan pertempuran ini menunjukkan bahwa di hadapan pesudah laut yang tersisa, Anggai sekali lagi muncul seperti hantu, dengan paksa menolak serangan dari banyak masyarakat klan Tinta dan menggunakan sungai besar Dao untuk menyapu 2 pesudah laut. Sebelum pihak lain muncul, tidak ada peringatan sama sekali dan tidak ada pesudah laut yang menyadarinya. Hanya dalam setengah hari, klan Tinta dari domain E5 telah kehilangan total 8 raja semu. Meskipun ada banyak pesudah laut di sana, mereka masih tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Akibatnya, setelah pesudah laut yang tersisa menyadari bahwa situasinya tidak baik, mereka dengan cepat mundur dari domain E5 bersama dengan banyak. Sebagian besar ras suci berukuran besar dan memiliki kekuatan yang besar, sehingga mereka yang bukan ras suci tidak layak untuk diperhatikan. Ini adalah pengaruh kekuatan roh suci dan itu tidak ada hubungannya dengan temperamen seseorang. Yang diam-diam menjadi waspada, dia benar-benar ingin menyelidiki batas kekuatannya, tetapi itu tidak berarti dia akan meremehkan para master klan Tinta ini. Jika dia benar-benar memperlakukan mereka seperti lalat, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Saat pertempuran berkecamuk, bahkan jika Anggai menggunakan teknik rahasia klan naga satu demi satu, situasinya masih tidak terlihat bagus. Lagi pula dia telah menghadapi terlalu banyak lawan kali ini. Dan tidak satu pun dari mereka yang lemah, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia berlumuran darah. Di tengah pertempuran sengit ini, Anggai juga mengamati sekelilingnya. Pada saat tertentu, naga raksasa itu berbalik dan menyapu ekor naganya yang besar. Ke arah itu, pesudah laut dengan fondasi arai besar dikirim terbang. Monaya mengertakkan giginya. Untuk menghadapi Anggai, arai 4 gerbang dan 8 istana sangat diperlukan. Meskipun Anggai saat ini sedang dikepung, tidak ada arai besar untuk menutup kekosongan. Jadi dia bisa pergi kapanpun dia mau, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan demikian, ketika pertempuran besar baru saja dimulai, pesudah laut yang bertanggung jawab untuk menyiapkan Great Array sudah mulai membuat persiapan. Sekarang mereka hanya membutuhkan satu array foundation untuk menyiapkan Great Array. Tetapi semua upaya mereka sia-sia. Dia sudah lama memperhatikan ini dan telah waspada terhadapnya. Bahkan ini memang terjadi ketika Anggai muncul dari gerbang domain. Dia sudah memperhatikan keberadaan area 4 gerbang dan 8 istana. Alasan dia ingin menyegel gerbang domain bukan karena dia sombong, melainkan karena dia ingin mengambil inisiatif. Jika dia tidak menyegel gerbang domain, tidak peduli berapa banyak master yang dimiliki klan Tinta, mereka tidak akan dengan mudah menyerangnya dan hanya akan menunggunya memasuki area besar. Menyegel gerbang domain sama dengan memotong retretnya sendiri dan juga memberikan kesempatan kepada klan Tinta untuk bertindak. Dengan cara ini, area besar yang telah disiapkan oleh klan Tinta sebelumnya tidak akan berguna dan perlu diatur ulang. Saat ini Anggai hanya perlu menjaga Great Array klan Tinta dan mencegah mereka mengaturnya dengan benar. Saat raungan naga terdengar, serangkaian teknik rahasia terbang keluar saat pesudah laut bertarung bolak-balik.
Dalam pertempuran yang begitu hebat, mereka tidak berani memberi Yangke kesempatan untuk menyerang. Meskipun serangan mereka dapat melukai Yangke, sepertinya mereka tidak akan dapat melukainya. Tetapi begitu Yangke menemukan kesempatan untuk menyerang mereka, dia mungkin dapat melukai mereka secara serius. Hanya Monai dan Moayu, dua raja klan tinta yang bisa menjadi ancaman nyata bagi Yangke, tetapi bahkan mereka berdua menjadi lebih ketakutan saat mereka bertarung. Yangke tampak seperti dalam keadaan menyesal, tetapi auranya tidak melemah, malah menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Monai telah bertarung dengan Yangke di tunggu semesta dan menderita kerugian besar, tetapi dia juga tahu bahwa pada saat itu Yangke tidak berada di puncaknya, jadi sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Karena itu kali ini dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Yangke. Tapi sekarang dia terkejut menemukan bahwa kekuatan Yangke lebih kuat dari bahkan bagian dari kekuatan. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan dan menoleh untuk melihat sekeliling mengejek, "Apa? Semua orang telah menungguku. Sekarang aku di sini. Apakah kamu tidak akan menyerang? Serang pantatmu." Monai mengutuk dalam hatinya, "Jika kamu punya nyali, ambil beberapa langkah ke depan." Dalam rencana ini, mereka harus menemukan cara untuk menjauhkan Yangke dari gerbang domain agar rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kalau tidak, selama Yangke tidak ingin bertarung dengan mereka, semua usahanya akan sia-sia. "Aku mengerti." Yangke menampakkan, "Apakah kamu takut aku akan melarikan diri?" Mengatakan demikian, Yangke tiba-tiba melambaikan tangannya menyebabkan prinsip beruang melonjak dan gerbang domain di belakangnya beriak. Sekarang setelah itu, gerbang domain mulai mengarah seperti danau di tengah musim dingin. Dalam sekejap mata, gerbang domain yang telah terus berputar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membeku, dan permukaan gerbang domain mulai memiliki riak seperti bola es. Monai dan Moayu keduanya menatap dengan mata terbuka lebar, sementara kelompok pesodorot menatap kaget. "Apa yang dilakukan pria ini? Bagaimana dengan ini?" Yangke tersenyum main-main pada kelompok Master Klan Tinta. "Serang!" teriak Monai. Meskipun tindakan Yangke sulit untuk dipahami, mengambil inisiatif untuk memotong retretnya sendiri agak terlalu ceroboh. Rencana awalnya adalah untuk menarik Yangke dari gerbang domain sehingga dia tidak bisa mundur kapan saja. Tetapi sekarang setelah mengkhawatirkan ini tidak ada lagi, bagaimana mungkin Monai ragu? Yangke mengambil inisiatif untuk menyerahkan kesempatan itu, jadi Monai tidak akan mengecewakannya. Saat teriakan itu terdengar, aura yang kuat meledak dari segala arah. Hampir 20 sosok bergegas ke arahnya, masing-masing dari mereka adalah pesodorot. Namun ini tidak semua, masih ada 12 pesodorot, masing-masing memegang yayasan Arei mereka sendiri saat mereka dengan cepat mengepung Yangke dari luar, ingin membuat Arei penguncian bumi penyegelan surga. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat menutup seluruh ruang ini, membuat Yangke mustahil untuk melarikan diri. Monai dan Moayu juga menyerang pada saat yang sama melawan musuh besar seperti Yangke. Kedua walau tidak menunjukkan belas kasihan dan sekarang habis-habisan. Dalam sekejap mata, kekuatan tinta melonjak saat serangkaian teknik rahasia hitam pekat terbang menuju Yangke. Raungan naga yang bergema terdengar